Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersoali bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersoali bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom saudara yang kasih Tuhan, sharing for a moment. Pada kali ini saya berikan judul ujian kesabaran. Firman Tuhan berkata dari 2 Samuel 16. Perikopnya adalah Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluar dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walau segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Nyahlah, nyahlah, engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja.
Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai, anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu? Hai anak-anak Zeruya, biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia. Dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan. Lalu mereka beristirahat di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sharing for a moment kali ini saya berikan tema ujian kesabaran. Ujian kesabaran itu bisa saja terjadi kepada setiap kita. Baik itu kepada Bapak, Ibu, Saudara, juga kepada saya. Selama 5 hari saya berada di rumah sakit Laki Padada, menunggu hasil tes. Kami tidak boleh keluar, kami dikarantina di sana. Teman-teman, semua rekan, bahkan Bapak, Ibu, Saudara, ada beberapa yang menelpon saya, ada yang memberikan pesan lewat WA, berkata, sabar Pak. Satu kata yang sering sekali saya dengar selama saya ada di sana, sabar. Ujian kesabaran itu bisa saja menerpa kita semua. Bahkan kepada Daud. Saat Daud berada di posisi paling atas, dia menjadi raja atas Israel. Dia menjadi orang nomor 1 di Israel. Dia pun mengalami yang namanya ujian kesabaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ujian kesabaran bisa saja menerpa kita semua. Atau mungkin saat ini ada banyak orang yang seperti Simei, yang sedang mencemooh kita, sedang mengutuki kita, sedang berkata hal-hal yang tidak baik tentang kita. Satu hal saya ingin sampaikan kepada kita semua, sabar. Bukankah kasih itu sabar? Sebagai pengikut Kristus, baiklah kita mengikuti teladannya, yaitu sabar. Sebagai pengikut Kristus, baiklah kita memiliki buah roh, yaitu kesabaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud, seorang yang hebat, seorang yang terbiasa berperang, seorang yang punya kekuatan, kemampuan mengalahkan Goliat. Dia tidak perlu menunggu Abisai anak Zeruya untuk berkata, untuk menyeberang, memenggal kepala Simei. Dia bisa saja dengan mudah melakukannya, tetapi dia tidak lakukan itu. Kenapa? Karena Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi saudara dikasihi Tuhan, maukah kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Jika engkau mau menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan seperti Daud, mari kita belajar sabar. Saudara dikasihi Tuhan, mungkin tidak mudah saat kita berada di posisi yang paling bawah, saat kita berada di posisi yang tidak enak, kita diinjak, kita dicemooh, kita dianiaya, kita difitnah. Ada banyak hoax, ada banyak berita-berita yang tidak enak mungkin sedang terjadi di sekeliling kita. Bisakah kita tetap sabar? Sebab firman Tuhan berkata, kasih itu sabar. Sebagai pengikut Kristus, saya mau mengajak kita semua, mari belajar sabar. Bukankah Daud adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan? Mengapa Daud begitu berkenan di hadapan Tuhan? Saya percaya salah satunya adalah Daud sebagai orang yang sabar. Dia percaya kepada janji Tuhan. Dia percaya kepada pembelaan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan adalah pembelanya. Firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Bukankah Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Tapi saudara yang kasih Tuhan, tetap percaya sekalipun ada banyak orang, ada banyak berita yang tidak baik tentang dirimu. Belajar untuk sabar, mengampuni. Karena rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.